saja akan saya pertimbangkan, tapi pengandaian seperti itu seperti apa ya? Seperti sedang menggantang asap karena pemilihan juga belum begitu. Dan kita juga nggak tahu siapa yang akan menang. Siapa tahu calon yang gak dukung kalah, tapi harapannya menang. Tapi menurut saya ya, kalau ada tawaran itu, seandainya tidak ada yang lebih baik dari saya, boleh-boleh saja gitu. Oh alah, emang beneran rakus? Terbongkar ternyata Budiman Sujatmiko pernah minta jatah posisi menteri jika Ganjar presiden, ditolak mentah-mentah PDIP, pantesan menclok ke kubu Prabowo. Wartawan ya seperti Pak Susti, Pak Budiman Sujatmiko. Rasanya bingungnya. Oh sebenarnya kapan kita mau pergi? Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya mas? PD Perjuangan tuh kayak Real Madrid bro, banyak bintangnya. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus menyebut koleganya sesama partai Budiman Sujatmiko pernah meminta jatah menteri jika Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024. Menurut Dedi, permintaan itu disampaikan Budiman ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pihaknya mengaku kaget sebab urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sekretaris Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengkritik langkah Budiman yang kini memilih untuk mendukung Prabowo usai permintaannya ditolak. Namun menurut Dedi, Budiman mestinya menunjukkan sikap jantan dengan terlebih dulu menyatakan keluar dari partai. Ia mengingatkan Budiman agar tak bersikap seolah menjadi korban. Hal itu tentu tidak etis. Dedi pun lalu menyarankan Budiman untuk menjadi manusia yang punya prinsip dan etika. Jadi lebih baik mundur saja. Terpisah, Budiman mengaku tidak pernah meminta jatah menteri kepada siapapun. Ia mengaku sempat ditawari menjadi menteri desa oleh Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Menurut Budiman, tawaran itu batal sebab Presiden belakangan menyampaikan ada dinamika politik yang harus diselesaikan. Budiman pun mengingatkan agar tak bicara transaksional dengan dirinya. Menurut Budiman, sejak awal ia politikus yang senang berbicara gagasan. Budiman kini terancam dipecat dari partai PDIP. Buntut deklarasi dukungannya kepada Prabowo, ia kini hanya memiliki dua opsi, yaitu mundur atau dipecat. Namun teranyar Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri atau dipecat. Budiman mengaku ingin memberikan klarifikasi terlebih dulu soal keputusannya mendukung Prabowo. Melihat hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar pun hanya bisa tertawa. Pasalnya, manuver yang dilakukan oleh Budiman dengan membelat ke Prabowo karena tidak diberi jatah menteri. Memang benar sifat alami manusia. Sekalipun dia aktivis atau semacamnya, kalau butuh cuan pasti akan manuver ke arah yang menguntungkan. Ya, kasihan banget ya si Budiman ini, ngemis juga ternyata. Manuver politik nekat Budiman ini memang dinilai sebagai bentuk kekecewaan. Saat ini pun Budiman juga tidak mau maju sebagai caleg pada pemilu 2024 dari PDIP. Sebagai respon atas kekecewaannya itu, akhirnya Budiman memutuskan tidak nyalek di PDIP lagi. Selain itu, sepertinya sudah ada komunikasi antara elit partai Gerindra dengan Budiman sejak awal. Gerindra melihat peluang dari hubungan PDIP dengan Budiman yang tentunya kurang harmonis saat ini. Situasi ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh tim Prabowo. Melalui elit Gerindra yang dikabarkan telah membangun komunikasi lama dan melakukan penggalangan untuk mengajak Budiman. Tentu saja Budiman telah menghitung konsekuensi dari tindakannya itu. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin tinggi. Untuk itu keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah ia pertimbangkan matang-matang, lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai. PDIP sudah jelas berjasa untuk memberikan dia peluang berpolitik. Tapi ketika terancam mendapatkan sanksi pemecatan, kenapa Budiman malah seolah mengemis untuk tidak diberikan sanksi pemecatan? Mendadak mendukung Prabowo, tapi tidak mau dapat sanksi. Budiman seperti ini bukan Budiman yang kita kenal. Dulu berontak di sanksi tak adil di penjara pun ia rela. Kok sekarang memberontak membelot dukung Prabowo? Lalu terancam disanksi sesuai aturan partai kok dia mewek. Ini nih namanya anak revolusi? Lebih tepatnya mungkin dia anak kekanak-kanakan. Hanya demi uang dan jabatan ia rela merendahkan harga dirinya yang begitu besar yang telah ia perjuangkan selama belasan tahun. Bagaimana menurut Anda?
Tapi sebagian dari kawan-kawan kami sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Hilang tanpa jejak sama sekali. Mereka adalah Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, dan Suyat. Karena itu kami menganggap kasus penghilangan paksa menjadi penting dari masa lalu kami yang tidak bisa dilupakan. Menjadi hutang aktivis PRD terhadap masa lalu. Penculikan terhadap kawan-kawan kami. Tetapi beberapa hari yang lalu menjelang 27 Juni Budiman bertemu dengan Penculik. Prabowo Subianto. Dia itu pelacur politik. Aktivis 98 benar-benar berang lihat tingkah memalukan Budiman, incar kekuasaan semata, Denny Siregar beri peringatan keras. Lelucon mati ketawa ala Budiman Sujatmiko. Nah, memang agak menyakitkan langkah yang dilakukan oleh Budiman. Karena pertemuan itu kan pertemuan dua sosok dengan sisi masa lalu yang berbeda. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan aktivis Forum Kota, Forkot Aswar Furgudiama, mengkritisi langkah politikus PDIP Budiman Sujatmiko yang memberikan dukungan untuk baca pres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Aswar menyebut ini seperti pelacur politik, di mana hanya terobsesi mengincar kekuasaan semata dengan mengatasnamakan rakyat. Ia mengingatkan bahwa perjuangan aktivis 98 adalah merontokkan kekuasaan Orba yang bercorak otoriter demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Meski waktu telah berubah, tapi cita-cita yang dibangun masih terus dirawat. Karena itu apa yang terjadi kepada Budiman biarkan rakyat yang memberikan sanksinya. Ada yang aktivis sungguh-sungguh dan memegang teguh idealisme, ada pula macam aktivis lapar seperti Budiman. Momen di mana Budiman Sujatmiko dukung Prabowo ini pun lantas dikomentari oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Produser film yang satu ini sempat menandai akun @budimansujatmiko di mana ia membenarkan sikap politisi PDIP tersebut agar statusnya jelas mendukung siapa. Kemudian, Denny Siregar juga menyentil tentang Stockholm Syndrome yang artinya antara penculik dan yang diculik punya hubungan psikologis. Denny Siregar mengunggah tulisan tentang arti dari Stockholm Syndrome di Twitter miliknya. Kemudian, Denny Siregar mencuitkan lagi jika kondisi Stockholm Syndrome relevan dengan kondisi saat ini. Cuitan Om Denny tersebut lantas mendapat banyak tanggapan dari para netizen. Seperti akun @bonekhibrida menuliskan, mudah-mudahan cuma strategi kuda Troya, terlalu mahal menggadaikan roh PRD. Kemudian dari @helmihakam7, jati diri dikalahkan kepentingan. Berbagai diplomasi dikeluarkan cuma untuk menutupi kepentingan yang sudah tidak bisa dikendalikan. Kepengen mendapatkan posisi setelah gagal nyalek. Kemudian dari akun @duduaku16, ngakunya aktivis, giliran yang didukung malah penculik aktivis. Loh, dari @kuyono, gembar-gembar ngaku anak reformasi, ternyata hanya anak tiri Orba, cingan. Bagaimana menurut Anda, apakah pantas jika Budiman disebut sebagai pelacur politik? Karena di dalam politik tentu kita juga bisa berkarir untuk mendapatkan penghidupan dari sana. Seperti pelacur yang mencari penghidupan di dunia gelap. Tapi ada pula yang berbeda antara karir politik dengan karir yang biasa kita ikuti, yaitu karir di kantoran. Orang yang berada di kantor tentu meniti karir untuk memperbesar perusahaan dan kesejahteraan mereka. Sedangkan kalau di politik, kita meniti karir bukan untuk memperbesar partai melainkan memperbesar kesejahteraan rakyat, termasuk para politisi itu. Itulah esensi politik di Indonesia ini khususnya. Tapi sayangnya, seringkali para politisi berubah bentuk menjadi monster yang bermain-main dengan uang rakyat. Dan pada akhirnya, monster itu berubah menjadi koruptor dan atau lebih pantas disebut sebagai maling duit rakyat. Meniti karir di dunia politik memang susah-susah gampang. Kalau tidak lancar dan hanya berfokus pada ideologi, tentu akan jadi orang yang nantinya akan dibuang dan tidak akan berpengaruh lagi. Kalau tidak menggunakan cara-cara yang cerdik untuk membangun kepercayaan dan juga untuk bisa tetap ada di dalam politik, mereka akan tergerus dengan cepat. Salah satu yang kita lihat adalah Budiman. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat PDIP batal mengumumkan nasib keanggotaan Budiman pada Senin 21 Agustus. Semula Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah memberikan ultimatum kepada Budiman untuk mundur saja sebagai kader atau dipecat. Terkait ultimatum tersebut, Budiman mengaku siap dipecat, namun ia menegaskan tidak akan mundur dari PDIP.
Namun Budiman menyatakan ingin diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada PDIP alasannya mendukung Prabowo. Menurut mantan aktivis 98 itu, hingga kini belum ada pemanggilan resmi dari DPP PDIP. Budiman mengaku mendukung Prabowo karena ingin menerjemahkan visi misi Megawati terkait sosok pemimpin nasional. Meski begitu, langkahnya itu hanya kesalahan administrasi saja, bukan kesalahan ideologis. Politikus PDIP itu meyakini pemecatan adalah sanksi yang tidak pantas diterimanya lantaran ia merasa hanya melanggar administratif saja, bukan hal substantif. Ia tahu akan dipecat dalam waktu dekat, tapi dia masih mengatakan jika lebih baik dia tidak dipecat karena dia tetap sayang dengan PDIP. Masalahnya, kalau sayang sama PDIP, ya nggak boleh jadi orang yang mengkhianati aturan partai dong. Lucunya dan kelihatan banget ada cara yang tidak terhormat yang digunakan Prabowo Subianto untuk melakukan politik pecah belah. Bagaimana menurut Anda?